Salam otomotif, selamat malam, kembali lagi dengan Ibot Motor Channel. Di sini para brother semua, kita akan kembali untuk berbagi ilmu tentang penyebab dan cara mengatasi atau memperbaiki aki yang cepat tekor atau drop ya, aki baru untuk tipe motor Honda Beat ESP PGM FI ya, yang injeksi. Jadi keluhannya adalah akinya itu cepat tekor atau drop ya, seperti itu. Padahal untuk akinya ini masih baru. Oke, sebelum ke tutorialnya, kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Langkah pertama yang harus kita cek terlebih dahulu adalah di bagian jalur spool ACG ya. Karena untuk sistem spool jalannya ini sistem spool jalan yang starternya itu halus ya, seperti itu. Jadi tidak menggunakan dinamo starter. Oke, kita akan coba cek untuk arus pengisian dari bawahnya ya. Oke, kita geser dulu kamera nih. Dan sebelum ke pengecekan, kita ucapkan terima kasih ya kepada para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya ini bisa berguna atau bermanfaat. Oke, langsung aja para brother semua. Ini posisi tanpa kunci kontak di on kan. Kita cek satu persatu ya. Nah, ini untuk di bagian soket ini, karena untuk jalur pengisiannya itu berada di dalam ECM atau ECU. Nah, dari di sini ya. Jadi tidak menggunakan kiprok yang terpisah. Kayak kita gunakan lampu sen atau lampu riting seperti ini. Untuk akinya nanti kita akan coba cek ya berapa volt DC. Oke, pertama kita tancap di kabel warna hijau besar ini nih, untuk di salah satu ujung lampu sen atau lampu ritingnya. Jadi kita pastikan dulu untuk arusnya itu benar-benar ada nih. Yang kedua adalah kita tempelkan di kabel warna merah garis putih, terus kabel warna merah garis biru ya, terus juga di kabel warna merah garis kuning. Nah, ketiga kabel tersebut itu harus ada arusnya. Oke, paham ya, seperti itu. Oke, kita akan coba di kabel warna merah garis putih dulu. Nah, ini posisi tanpa kontak di on kan. Kalau misalkan untuk jalur kabel warna merah garis hitam yang ini nih, ini adalah jalurnya yang menuju kontak ya, atau dari kontak. Oke, coba Mas diengkol Mas. Ini tanpa kunci kontak di on kan. Ini harus mengeluarkan arus. Nah, kalau misalkan di bagian lampu riting ini itu tidak hidup, berarti permasalahan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah di jalur massa atau ground. Nah, masanya itu seperti jalur yang nempel ke bodi atau rangka motor ya, seperti itu. Oke, kita akan coba jalur masanya, kita lihat dulu untuk memastikan para brother. Nah, ini salah satu contoh jalur massa ya, atau ground nempel ke bodi atau rangka motor. Jadi para brother semua silakan dicek untuk jalur ini. Barangkali di bagian ini yang bermasalah. Nah, ini bisa putus, bisa ya. Sekali lagi tanpa kontak di on kan. Coba Mas diengkol Mas. Nah, ini untuk lampu sennya biasanya kalau yang spool ACG nya itu masih bagus, ini terang, coba. Nah, ini ada ya, coba. Nah, ini lumayan, oke. Coba. Oke, ini ada arus. Nah, kemudian untuk pengecekan di kabel yang kedua, berarti kita cek di kabel warna merah garis biru. Nah, ke sini. Oke, kita tempelkan di sini ya. Oke. Nah, untuk kabel warna hijaunya kita tetap dipasangkan karena kita memerlukan jalur massa atau ground. Coba diengkol Mas. Oke, coba diengkol lagi. Coba. Nah, ini mulai agak redup ya untuk yang di merah garis birunya. Tapi arusnya tetap ada. Terus yang satunya kita tempelkan di kabel warna merah garis kuning ya, karena untuk merah garis kuning juga sama. Oke, kita coba paskan dulu. Jadi sebelum kita ponis di bagian relay, kita cek dulu di bagian ini ya, spoolnya. Oke, coba Mas, jengkol Mas. Oke. Nah, ini lumayan ada ya, coba. Oke. Nah, ini untuk arusnya masih tetap ada. Berarti untuk jalur pengisian dari spool masih ada, cuman yang satu ini tadi yang agak lemas sedikit ya, yang di kabel warna merah garis birunya. Nah, kemudian langkah selanjutnya para brother semua, kita cek untuk di bagian
jalur yang ada di bagian boxy ring. Oke. Nah, kita lihat dari sini nih. Diusahakan ketika kita sudah cek di bagian belakang, kita cek di jalur plusnya ini nih. Ya. Jadi ini tanpa di bagian baut plus aki ini kita pasangkan ke aki. Jadi kita lepas dulu. Oke. Kita tempel satu di sini. Terus yang satunya kita tempelkan ke negatif aki atau ke jalur massa. Nah, ini untuk jalur ini apa? Lampu buat pengecekannya itu harus hidup ya. Oke, coba di engkol Mas. Ini tanpa kontak di on kan ya. Nah, kalau misalkan ini tidak hidup berarti masalah ada di apa namanya di jalur relay atau off. Mohon maaf, posisi kontak harus di on kan. Maaf ya. Posisi kontaknya harus di on kan. Oke. Oke, udah coba. Oke. Nah. Nah, ini kadang ada, kadang nggak ada ya. Oke. Tadi barusan ada. Coba sekali lagi Mas. Coba dicek lagi Mas. Engkol lagi di engkol. Nah, ini ada. Oke. Oke. Nah, ini kadang hilang, kadang nggak ada ya. Maksudnya kadang timbul, kadang nggak ada. Nah, coba. Oke, udah. Kita langsung masuk ke jalur ini aja nih. Jadi kita cek dulu untuk bagian ini dengan cara kontak on ya, posisi kontak on. Itu di bagian arus yang di sini. Nah, ini itu harus mengeluarkan arus. Nah, kalau misalkan tidak ada arusnya, berarti permasalahan bisa di bagian relay ini nih. Oke, atau di bagian ini silahkan dicek juga ya untuk relay starternya atau relay kontak. Oke. Nah, ini para brother semua bisa dilihat untuk penampakannya seperti ini. Nah, ini untuk di bagian yang paling tengah dan yang ini. Nah, ini kotor. Di sini belum kita ponis di bagian relay ini rusak ya. Karena kita akan coba untuk bersihkan dulu di bagian relay ini gunakan amplas. Jadi kita bersihkan. Nanti ketika motor ini dihidupkan, kita akan ukur dengan menggunakan multitester di angka 12 sampai 15 volt DC untuk hasilnya, gitu ya. Jadi kita akan bersihkan dulu, nanti kita akan coba hidupkan motor ini tanpa menggunakan aki. Nah, kalau misalkan para brother semua di bagian arus keluaran dari sini, nah ini itu di angka 12 sampai 14-an ya. Kalau misalkan untuk 15 saya kira jarang ya. Paling juga di angka 12 sampai 13 14,5. Tembusnya di situ. Kalau untuk di angka 15 jarang sekali. Karena itu adalah istilahnya spasinya ya, maksimalnya 15 itu juga jarang sekali. Jadi kita pastikan nanti sekali lagi di angka 12 sampai 14,5 volt DC untuk keluaran dari kabel warna merah, karena ini adalah yang jalurnya menuju ke bagian plus aki, jadi chargernya aki. Oke, paham ya. Ini mohon maaf, kita akan coba bersihkan dulu. Nanti setelah ini kita akan pasangkan kembali dan kita hidupkan motornya. Mudah-mudahan permasalahan adalah di bagian ini. Untuk di bagian spool itu sebetulnya ada yang lemah satu ya, tapi masih bisa kita bersihkan dulu di bagian ini. Mudah-mudahan ini ukurannya itu aman ya, tidak ada masalah. Oke, mohon maaf, kita amplas lagi. Maksudnya amplas dulu nih. Oke, ini sudah kita bersihkan ya. Nah, sekarang kita akan coba pasangkan, dan para brother semua di bagian tempat ininya silahkan dicek ya. Itu pastikan rapat. Kalau misalkan kotor silahkan dibersihkan ya di bagian ini tempat relaynya. Sekarang kita akan coba hidupkan ya para brother semua, tapi kita akan coba cek dulu untuk arus akinya ini berapa nih. Nah, ini di bagian multitester para brother semua silahkan dicek. Kalau misalkan yang tidak ada ukuran di angka 50 silahkan di 20 volt DC ya. Nah, ini untuk di bagian multitesternya kita tempel atau kita atur ke DC pol ya, seperti ini. Nah, ini di angka 50. Untuk hasilnya para brother semua yang normal itu di angka
12 sampai 15 volt DC. Untuk 15 itu saya kira jarang ya, paling di angka 12 sampai 13-14. Nah ini lemah ya, untuk akinya lemah sekali. Nah, ini tidak naik ya. Yang plus di multitester tempel ke plusnya aki, yang negatif di multitester. Nah ini lemah ya, untuk akinya lemah. Kita coba. Nah ini ya. Oke para brother semua, kita akan coba tes dengan menggunakan multitester. Nah ini di bagian multitester kita setting di DC pole ya. Nah ini kalau misalkan yang tidak ada 50 berarti yang adanya 20. Kalau misalkan 10 itu tidak mungkin ya, nanti tekor. Jadi di sini kebetulan adanya 50, jadi kita setel di angka 50 volt DC. Nah untuk di bagian negatif akinya yang ada di ini kita tempelkan kabel yang ada di negatif multitester. Nah ini coba Mas dipegang Mas, kita tempelkan aja ke sini. Kemudian untuk yang ini ke bagian plus aki ya, bukan plus aki, ke bagian jalur yang menuju ke plus aki. Nah ini plat yang ini yang merah. Nah ini para brother semua, kita akan coba hidupkan motornya dan kita pastikan berapa untuk arusnya. Oke, coba di engkol Mas, ini tanpa aki ya. Oke, tanpa aki. Coba di gas Mas, kita gaspol ya. Nah ini para brother semua, untuk di jarum menandakan 13 sampai 14 volt DC. Nah ini insya Allah untuk bagian aki ini bisa charger lagi ya, atau bisa ngecas lagi. Coba digas lagi Mas. Ini sudah aman ya. Nah kalau misalkan di bagian jarum ini para brother semua, misalkan melebihi ya di bagian jarum ini nih, melebihi di angka 15 volt DC. Nah misalkan ke sini berarti permasalahan adalah bisa di bagian spoolnya atau jalur pengisian yang ada di ECM yang melebihi arus. Oke, paham ya. Nah kalau misalkan untuk di bagian pengecekan spool berarti kita ceknya di pol AC ya. Nah ini tinggal geser ke sini. Untuk ininya tinggal geser ke sini. Terus yang di bagian plus di multitester ini kita tempelnya ke bagian kabel warna merah garis kuning, merah garis putih, dan merah garis biru ya yang tadi. Kalau untuk negatifnya yang ini nih. Nah yang ini di multitester berarti kita tesnya ke bagian jalur massa atau kabel hijaunya tadi yang sudah kita cek. Oke, ini mohon maaf tidak kita cek untuk mempersingkat durasi waktu ya para brother semua. Oke, semoga dapat dipahami. Dan sekarang kita akan coba untuk pasangkan aki motor ini, dan ini pasti kita akan jeda ya. Mudah-mudahan ini berhasil, bisa ngisi lagi di bagian akinya. Jadi untuk partnya ini tidak ada yang diganti ya, cukup amplas, pengisian bisa kembali normal. Kalau untuk pengecekan tadi di bagian spool jalan itu secara manual ya. Oke, mohon maaf, nanti hasilnya kita akan jeda dulu kisaran 15 menitan. Kita buktikan pada para brother semua bahwa motor ini bisa di starter ya, seperti itu. Oke, kita coba cek lagi nih di bagian plus aki. Ini ukurannya di 13 volt DC ya. Coba Mas di gaspol Mas. Nah ini para brother semua, lihat di jarum yang ini ya. Oke, ini
plus akinya sudah kita pasangkan nih bautnya. Oke. Nah, coba Mas, digaspol Mas. Oke, udah. Nah, ini tembus di angka 14 volt DC. Oke, mohon maaf sekali lagi, kita jeda dulu. Nanti hasilnya kita akan kembali perlihatkan kepada brother semua. Ini tidak di charger ya. Oke, kita hidupkan mesin motor ini, didiamkan kisaran 10-15 menitan. Nanti kita akan coba tanpa dicas ya. Oke, para brother semua, ini sudah kita hidupkan motornya kisaran 10-15 menitan. Nah, sekarang kita akan coba hidupkan ya. Tapi kita ukur dulu dengan menggunakan multitester. Kita ukur berapa arus pengisian akinya. Nah, ini bisa dilihat untuk arus pengisian aki normal di angka 13 ya. Nah, ini 13 volt DC. Oke, saya kira ini aman. Mudah-mudahan ini bisa hidup ya starternya. Nah, ini akinya juga terasa hangat ya. Oke, kita coba starter. Nah, oke, kita coba lagi. Oke, alhamdulillah para brother semua. Jadi permasalahan untuk aki baru yang tidak bisa mengisi atau drop ya, untuk tipe motor Honda Beat injeksi PGM FI ESP yang menggunakan electric starter yang halus ya. Jadi alhamdulillah ini tanpa modal sedikit pun. Jadi kita cukup cek di bagian ini kabel yang tadi yang sudah kita jelaskan, di arus pengisiannya pastikan ada, meskipun di kabel warna merah garis birunya itu ada sedikit lemah ya untuk arus lampunya. Kemudian kita bersihkan di bagian ini. Oke, paham ya para brother semua. Jadi seperti itu, semoga ini ilmunya bisa bermanfaat, dan apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, kita belajar bersama di situ. Dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe-nya ya, semoga channel ini bisa semakin bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam dan salam otomotif. Alhamdulillah ini bisa di starter dan akinya tentunya bisa ngisi kembali.